apakah wan prestasi itu bisa dipidana? Jadi kita di sini membahas tentang perjanjian atau wan prestasi yang sudah lalai, apakah itu bisa dibawa ke ranah hukum pidana atau apakah bisa dipenjarakah atau tidak. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, mari kita simak dulu di definisi wan prestasi dan penipuan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini. Untuk video kali ini kita akan membahas apakah wan prestasi itu bisa dipidana. Kita di sini membahas tentang perjanjian atau wan prestasi yang sudah lalai, apakah itu bisa dibawa ke ranah hukum pidana atau apakah bisa dipenjarakah atau tidak. Di sini kita akan membahas unsur dari wan prestasinya dan unsur dari pembahasan hukum pidananya atau termasuk dalam penipuan. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, mari kita simak dulu di definisi wan prestasi dan penipuan. Wan prestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih. Terdapat pada atau itu menurut pada pasal 1313 atau 1313 KUH Perdata. Baik teman-teman, ini kita akan membahas selanjutnya kategori atau wan prestasi itu dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu satu, tidak melakukan apa yang disanggupi. Dua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya yang telah dijanjikan. Tiga, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 4. Melaksanakan atau melakukan sesuatu menurut perjanjian tetapi tidak boleh dilakukan. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, sedangkan dalam unsur atau sedangkan dalam arti dari penipuan adalah perbuatan yang sedangkan penipuan adalah perbuatan yang diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang, ya. Yang dimaksud dalam pasal 378 ini teman-teman adalah barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau membuat dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, itu diancam karena penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun. Berdasarkan pada pasal di atas teman-teman, atau berdasarkan menurut pasal 378 di atas, pada bunyi pasal 378 tadi di atas, unsur perbuatan penipuan ini pada wan prestasi atau hubungannya dengan wan prestasi, maka ada unsur yang harus diperhatikan, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu
atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan, memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Nah, jadi apa hubungannya dengan wan prestasi pada penipuan? Apakah itu bisa dibawa ke ranah hukum pidana atau tidak? Kenapa? Karena wan prestasi ini hanya sebatas perjanjian dan tidak bisa dipidanakan menurut Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Tetapi ketika kita menghubungkan pada pasal 378 KUHP, maka ini mengakibatkan hukuman bisa dibawa ke ranah hukum pidana, teman-teman. Ya, jadi dapat kita artikan bahwa wan prestasi itu bisa diarahkan ke ranah pidana ketika memenuhi unsur-unsur yang saya jelaskan di atas tadi dari pasal 378 KUHP tadi, berdasarkan atau terletaknya pada cara atau upaya yang digunakan oleh pelaku dengan menggunakan nama palsu, dengan melakukan tipu muslihat, dengan melakukan kebohongan atau rangkaian kebohongan. Nah, jadi kita bisa melaporkan ke ranah pidana apabila perjanjian itu, teman-teman, sendiri dibuat dengan memakai nama palsu atau rangkaian kebohongan. Nah, jadi kita bisa simpulkan secara singkat, teman-teman, bahwasanya wan prestasi itu atau perjanjian itu ketika lalai atau ketika terjadi sesuatu masalah, maka berdasarkan unsur dari hukum pidana, maka bisa kita bawa ke ranah hukum pidana. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan pertanyaan kawan-kawan, apakah wan prestasi itu bisa dibawa ke ranah hukum pidana? Nah, sebenarnya kita harus melihat dari sisi unsur yang dilakukan oleh pelaku. Tetapi pelaku melakukan tipu muslihat atau memakai nama palsu dalam suatu perjanjian tersebut, maka bisa kita melaporkan ke pihak pidana. Jadi ini teman-teman harus memahami dan harus meneliti sebelum melakukan tindakan pelaporan, apakah ini termasuk ke ranah hukum pidana atau tidak bisa dilaporkan atau tetap ke perdata. Karena harus kita melihat dari unsur pidananya, teman-teman. Ketika ada unsur pidananya, maka kita bisa melaporkan atau kita bisa membawa ke ranah hukum pidana. Dari wan prestasi atau perjanjian atau bagaimana tadi perjanjian dari awal, maka ketika di pertengahan terjadi sesuatu, maka ketahuan semua memakai nama palsu atau melakukan rangkaian kebohongan, ya, maka itu bisa dibawa ke ranah penipuan, teman-teman, dari menurut pasal 378 tadi, ya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dengan melawan hukum, menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang atau menghapuskan piutang dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan atau memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Kesimpulannya, teman-teman, kita bisa melaporkan ke ranah pidana apabila perjanjian itu sendiri dibuat dengan rangkaian kebohongan, memakai nama palsu atau tipu muslihat. Jadi wan prestasi ini, teman-teman, bisa dipidanakan ketika memenuhi unsur atau terdapat unsur penipuan yang bisa kita laporkan ke ranah pidana yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri
dengan melakukan tipu muslihat atau terdapat rangkaian kebohongan dalam suatu perjanjian tersebut. Jadi cukup sampai di sini aja untuk video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan ini sedikit terjawab pertanyaan teman-teman yang membuat pertanyaan apakah Wan Prestas itu bisa dipidana. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman, bagi kawan-kawan yang masih belum paham tentang hukum pidana dan hukum perdata. Mudah-mudahan kita diberkati Tuhan, sukses selalu. Salam hormat dari saya, sampai jumpa.